Banyak orang-orang yang sebetulnya pendapatannya banyak. Sebetulnya pendapatannya lebih cukup daripada mungkin warga-warga yang di bawah, menengah ke bawah ya teman-teman. Bahkan mereka menengah dan menengah ke atas. Namun kehidupannya terus kurang. Hutang semakin banyak. Ibaratnya itu sandungan-sandungan kehidupan semakin silih berganti. Bukan karena mereka itu tidak cukup, bukan karena dia itu tidak memiliki pendapatan, tapi karena dia tidak bijak dalam memanage keuangannya. Cor-coran ketika dia mendapatkan uang, kemudian dihabiskan begitu saja tanpa ada perencanaan-perencanaan yang baik. Dan itu adalah suatu hal yang menyakiti diri sendiri, teman-teman. Merusak diri sendiri, menjerumuskan diri sendiri kepada kesulitan. Yang aslinya kesulitan itu tidak perlu datang. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kelimpahan, keberkahan, kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hidup kita dari hari ke hari mampu dapat semakin produktif, semakin baik, semakin dapat mampu bermanfaat bagi banyak orang. Amin Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita dalam kesempatan kita kali ini, jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Teman-teman bantulah konten ini agar mampu dapat semakin berkembang dan dapat mampu memberikan manfaat bagi banyak orang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan ini ya teman-teman. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear. Dawis Muslimwear adalah suatu baju koko teman-teman, brand baju koko kekinian yang mungkin dapat menemani kamu di setiap aktivitas kamu, entah bermuamalah, bekerja, beraktivitas sehari-hari, dan tentunya cocok juga bagi kamu untuk menjalankan ritual aktivitas ibadah kamu dan kita semua ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya kita menjalani hidup ini dengan penuh persiapan, dengan penuh strategi, dengan penuh planning-planning, khususnya dalam kehidupan kita, dalam strategi kita mengatur bagaimana kita itu memanage keuangan kita. Karena itu sangat penting teman-teman bagi keberlangsungan hidup kita. Untuk itu, marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah teman-teman, kita telah melalui hari demi hari kita, kehidupan kita, mulai menjalani lagi ya keberaktivitasan kita setelah kita mungkin menikmati ibadah bulan Ramadan, kemudian ada cuti bersama atau libur bersama ya di hari raya Idul Fitri, kemudian bersilaturahmi kepada saudara, kerabat, dan teman-teman ya teman-teman. Dengan mungkin ada yang mudik juga kembali ke kampung halaman, yang mungkin tidak mudik juga menikmati liburannya di kotanya masing-masing, seperti itu ya teman-teman. Semoga setelah ini kita memulai kembali keberaktivitasan kita dengan penuh baik, dengan penuh kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan, dan tentu dengan penuh kemudahan dan kelancaran teman-teman. Dalam kehidupan kita harus senantiasa merenungi, memikirkan bagaimana kehidupan kita itu dapat mampu lancar dan dapat mampu berjalan dengan baik
tanpa halangan sedikit pun. Walaupun seringkali kita pada realitas kehidupan kita seringkali terdampak atau mengalami berbagai masalah, setidaknya dengan persiapan yang kita jalankan, dengan strategi-strategi, dengan mungkin planning-planning yang kita canangkan, itu akan meminimalisir berbagai macam problem yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Terutama bagaimana kita itu memanage keuangan kita, memanage bagaimana kita itu bijak dalam ibaratnya itu membelanjakan hasil-hasil pendapatan kita, mungkin menginvestasikan apa yang telah kita miliki untuk keberhidupan kita di masa yang akan datang, di waktu yang akan panjang yang kita akan lalui. Mungkin kita juga memilah-milih mana hal-hal yang harus kita penuhi, yang itu penting untuk kita lengkapi, dan mana yang mungkin belum terlalu penting dan itu mungkin harus kita tunda sementara waktu. Itu semua harus benar-benar kita jalankan dengan baik, teman-teman. Itu semua harus benar-benar kita rencanakan dengan baik. Ada berbagai macam arahan ya teman-teman, dari berbagai macam mungkin ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli finansial rumah tangga, ahli-ahli personal finansial, atau bagaimana kita memiliki kemerdekaan finansial, keuangan, dan memanagenya agar itu semua benar-benar efektif, teman-teman. Itu semua harus benar-benar kita pelajari, kita renungi. Walaupun banyak sekali versi yang ada ya teman-temannya, saya lihat dari berbagai macam ahli-ahli keuangan, ahli-ahli ekonomi. Ada juga mungkin yang berpendapat bahwa setiap pendapatan yang kita miliki harus pertama kali kita sisihkan untuk investasi, kedua untuk kesehatan, baru sisanya mungkin ada dana cadangan dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ada juga yang mungkin berpendapat bahwa pertama adalah insurance dulu. Bagaimana kita memiliki asuransi untuk kesehatan dan jiwa kita. Ada yang berpendapat demikian ya. Yang pertama adalah asuransi, bagaimana kita membackup diri kita untuk apabila kita mengalami sakit atau mungkin problem atau mungkin kebutuhan-kebutuhan entah sekolah anak, entah tentang diri kita, itu kan ada kan asuransinya seperti itu. Ada yang berpendapat demikian. Pertama yang didahulukan adalah asuransi atau backup untuk diri kita, untuk kesehatan kita, dan untuk pendidikan anak-anak. Ada juga yang berpendapat bahwa menabung, menyisihkan terlebih dahulu untuk ditabung, kemudian mungkin nanti setelah banyak bisa dibelikan properti atau mungkin bisa dibelikan aset-aset lainnya gitu kan, dan itu kembali lagi untuk investasi. Ada banyak versi teman-teman, dan itu benar-benar harus kita renungi, harus benar-benar kita pelajari, harus benar-benar kita mencari informasi itu, karena itu penting teman-teman. Bagaimana kita menata keuangan kita agar kehidupan kita dapat mampu lancar menjalani kehidupan ini, agar perjalanan dalam hidup kita itu tidak banyak tersandung-sandung, tertatih-tatih, bahkan mungkin kita terjebak pada mungkin kegagalan-kegagalan, kesulitan-kesulitan, mungkin tekanan-tekanan hidup. Karena kecerdasan kita atau kepintaran kita memanage keuangan kita adalah suatu hal yang sangat krusial, yang sangat penting. Bagaikan ibaratnya itu detak nadi diri kita, yang itu semua harus kita tata dengan baik agar jalannya keberhidupan kita bisa lancar tanpa suatu sendatan-sendatan atau mungkin suatu halangan-halangan, teman-teman. Kita harus benar-benar berbijaksana. Jangan kemudian membelanjakan apa yang telah kita miliki, apa yang pendapatan yang kita dapatkan gitu kan, dengan tanpa planning, dengan tanpa perhitungan. Karena itu akan dapat menyengsarakan kita cepat atau lambat, teman-teman.
Karena kita tidak tahu kehidupan yang akan datang itu akan seperti apa. Bila tahun-tahun kemarin kita dirongrong dengan berbagai macam informasi bahwa akan terjadi resesi di 2023 seperti itu kan. Namun ternyata mungkin nggak seburuk yang diprediksi oleh para ekonom. Namun segala sesuatunya itu dapat mampu terjadi, teman-teman. Walaupun pada nyatanya kita tidak di Indonesia ini ya alhamdulillah gitu kan, berkat rahmat Allah dan mungkin dari kegigihan pemerintah dan mungkin banyak faktor yang mendukung negara kita dapat mampu sustain, dapat mampu bertahan di tengah-tengah krisis dan peperangan yang ada di Eropa sana gitu kan, di Rusia, di Ukraina gitu kan. Kita mampu dapat tetap stabil perekonomian kita. Itu adalah suatu hal yang nikmat besar yang harus benar-benar kita syukuri. Namun kita jangan sampai lengah, teman-teman, dengan ibaratnya itu kemudahan-kemudahan ini, dengan rahmat-rahmat dan karunia Tuhan ini yang Allah berikan kepada negeri kita Indonesia ini, dengan perekonomian yang mungkin tidak lebih buruk dari perekonomian negara-negara maju, teman-teman. Bahkan saya dengar di Inggris, di Eropa sekarang kehidupan sulit. Listrik naik berkali-kali, bahkan 2 kali lipat, bahkan lebih, teman-teman. Sementara alhamdulillah kita di Indonesia ini walaupun naik ya mungkin tidak signifikan ya, teman-teman. Dan itu masih kita mampu menjangkaunya, masih mampu, alhamdulillah mungkin kita masih bisa mampu untuk menikmati itu semua dengan tidak terlalu mahal ya, teman-teman. Namun itu tidak menjadikan kita lengah, teman-teman. Kita harus berhati-hati. Kita harus benar-benar memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena kemungkinan itu akan selalu datang. Kemungkinan baik buruk itu akan terus silih berganti dalam kehidupan kita. Dan kita harus lebih siap menghadapi itu semua dengan mempersiapkan diri, mengatur keuangan kita, menata keluar masuk, ibaratnya itu masuk keluar. Kita memiliki pendapatan ya, kita memiliki pendapatan dengan mungkin bekerja, usaha dan lain sebagainya gitu kan. Namun juga kita harus memikirkan keluarnya seperti apa, kita harus menatanya seperti apa, sebagaimana yang contoh-contoh tadi yang saya bahas gitu kan. Kita mungkin lebih pas di mana, ataukah mendahulukan kesehatan terlebih dahulu sebelum kita membelanjakan keuangan kita, atau mungkin mendahulukan investasi sebelum kita ibaratnya mengeluarkan pendapatan-pendapatan kita untuk kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin dan lain sebagainya. Atau mungkin kita lebih urgent atau lebih ingin mempersiapkan pendidikan anak-anak kita. Itu semua harus kita planning, teman-teman. Itu semua harus kita tata dengan baik, karena dengan itu kita akan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Banyak orang-orang yang sebetulnya pendapatannya banyak, sebetulnya pendapatannya lebih cukup daripada mungkin warga-warga yang di bawah, menengah ke bawah ya, teman-teman. Bahkan mereka menengah dan menengah ke atas, namun kehidupannya terus kurang, hutang semakin banyak. Ibaratnya itu sandungan-sandungan kehidupan semakin silih berganti. Bukan karena mereka itu tidak cukup, bukan karena dia itu tidak memiliki pendapatan, tapi karena dia tidak bijak dalam memanage keuangannya. Jor-joran ketika dia mendapatkan uang, kemudian dihabiskan begitu saja tanpa ada perencanaan-perencanaan yang baik. Dan itu adalah suatu hal yang menyakiti diri sendiri, teman-teman. Merusak diri sendiri, menjerumuskan diri sendiri kepada kesulitan. Yang aslinya kesulitan itu tidak perlu datang apabila kita atau dia dapat mampu memanage keuangannya dengan baik, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, betapa kita harus benar-benar mampu merenungi, mengolah pikiran kita, membolak-balik pikiran kita agar kita mampu dapat memanage keuangan kita, mana yang lebih utama, yang lebih mungkin urgent, yang harus kita penuhi terlebih dahulu, mana yang harus kita tunda, dan mana yang harus kita lengkapi saat ini juga. Itu semua harus kita tahu. Kehidupan kita harus kita benar-benar tata, karena Nabi Muhammad pun, para nabi pun gitu kan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala
bagaimana mereka itu dapat mampu memanage keuangannya dalam rangka mungkin untuk perjuangannya seperti Nabi Muhammad gitu kan. Ketika beliau memiliki sedikit uang, sedikit harta, beliau menginfakkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Beliau merencanakan harta-harta itu untuk perjuangan di jalan Allah gitu kan, untuk perjuangan menyebarkan kebaikan. Kemudian menatanya untuk keluarganya, untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya, untuk mungkin itu kan termasuk investasi ya, bagaimana uang-uang itu untuk perjuangan, untuk menjalankan dakwah Islamiyah, untuk mengajak orang lain menuju kebaikan sehingga tercipta peradaban-peradaban yang baik, sehingga kehidupan ini semakin mampu lebih baik dan lebih indah dan lebih harmonis dan mungkin lebih kuat secara peradaban, teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa kita itu harus mampu benar-benar pintar, benar-benar cerdas menata keuangan kita. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini semua dapat mampu menggugah kita, menggugah mungkin diri saya pribadi dan kalian semua dimanapun kalian berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.